Kenapa kita mencintai sahabat? Kenapa haram hukumnya kita mencelah mereka? Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, bukan semua sahabat, sahabat Ansar saja Rasul gambarkan gini, hubbul ansar minal iman wa bughduhum minan nifaq. Ketika itu dijelaskan tentang keutamaan orang-orang Ansar. Kitab Manaqib itu adalah dalam Sahih Bukhari yang khusus menjelaskan tentang keutamaan ini disebutkan. Ya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Hubbul ansar minal iman. Mencintai orang Ansar itu bagian dari iman. Wa bughduhum, benci kepada mereka, minan nifaq, bagian dari sifat munafik. Bayangkan itu. Oke, di dalam Quranul Karim surah Al-Fatah ayat 29 Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw wal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Tarahum rak'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhim min asaris sujud, dan seterusnya. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Siapa itu? Sahabat. Sifat mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran. Salah satu bentuknya adalah tegas dan orang kafir, lemah lembut kepada sesama. Sifat kemuliaan-kemuliaan mereka itu disebutkan di dalam kitab Taurat. Singkatnya, zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Ini luar biasa Bapak. Kalau sempat sekarang coba tengok di Google berapa ribu tahun jarak dari Musa kepada Isa. Coba tengok. Kita mau tahu. Karena Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa kan masih ingat kita, 6 abad jaraknya. Kan 571 Nabi lahir. Plus 40 tahun diangkat jadi Nabi, berarti 611. 6 abad kan jaraknya. 2500 tahun orangnya belum ada Pak. Rasulnya belum ada, sahabatnya belum nongol, belum ada wujudnya. Tapi sifat dan kemuliaan mereka Allah sudah sebutkan di dalam Taurat. Coba, mana ada di bawah kolong langit ini manusia semulia itu. Nabi Adam saja cerita kemuliaan ini kan setelah Adamnya ada baru Allah cerita. Nabi Nuh juga demikian, Ibrahim juga demikian. Tapi Rasul SAW bersama para sahabatnya 2500 tahun, bayangkan aja. 2500 tahun orangnya belum lahir, belum ada, masih di awang-awang. Tapi sifat mereka, karakter mereka, perilaku mereka sudah Allah sebutkan di dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, di dalam Injil juga disebutkan, berarti 600 tahun sebelum orangnya ada sudah disebutkan. Kurang mulia apa? Allah sebutkan apa? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Generasi-generasi awal dan pertama-tama masuk Islam, baik dari muhajirin maupun ansar. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka secara baik. Apa kesaksian Allah? Radhiyallahu anhum. Apa artinya? Allah sudah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Jadi Allah sudah ridho kepada para sahabat, baik generasi awal maupun generasi yang berikutnya. Yang datang masih sahabat. Kita mau tengok ini yang dikatakan al-awwalun itu siapa? Ya, itu di dalam surat Al-Hadid disebutkan. Karena itu memang ada ulama berbeda pendapat dan mengatakan itu mereka yang generasi awal adalah orang baik yang ikut bai'atur ridwan. Kalian gitu misalnya. Ada lagi pendapat yang disebut orang yang ikut perang Badar. Tapi saya tentu bukan hanya saya ya, ada ulama lain berpendapat yang disebut dengan kelompok awal masuk Islam, baik muhajirin maupun ansar. Kemudian walladzin tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti kan ada dua ini, kelompok awal dan kelompok yang menjadi pengikutnya. Sepemahaman saya itu ditandai dengan penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti 13 tahun Rasulullah berada di Mekah plus 8 tahun di Madinah, dalam kurun 21 tahun. Artinya apa? Orang-orang yang masuk Islam berjihad bersama Nabi SAW dalam kurun waktu 21 tahun itu, ingat 13 tambah 8, itulah disebut dengan as-sabiqunal awwalun.
Sementara yang masuk Islam 2 tahun kemudian menjelang Rasulullah wafat, setelah penaklukan kota Mekah ini, kan tinggal 2 tahun lagi. Orang itu yang disebut dengan walladzina taba'auhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ada yang memahami mengikuti mereka itu mestinya tabi'in. Oh tidak, kalau tabi'in tidak ada jaminan tentang Allah ridho kepada mereka, nggak ada. Jadi saya memahaminya adalah kelompok awal baik muhajirin maupun ansar adalah orang-orang yang masuk Islam dalam kurun waktu berapa? 21 tahun. 13 plus 8. Tapi setelah penaklukan kota Mekah, ada lagi yang masuk Islam. Bahkan banyak yang masuk Islam. Nah, ini disebut dengan walladzina taba'ahum bi ihsan. Allah tetap ridha kepada mereka. Mana dalilnya? Surat Al-Hadid ayat 10. Surat 57 ya, ayat 10. Allah sebutkan di dalam ayat ini, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah." Kenapa kamu tidak berinfak di jalan Allah? Walillahi mirasus samawati wal ardh. Bukankah kepunyaan Allah yang mewarisi langit dan bumi? La yastawi minkum, tidak sama di antara kalian. Ingat nih, tidak sama di antara kalian man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Tidak sama di antara kalian orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang berperang min qablil fathi, sebelum penaklukan kota Mekah. Tidak sama dengan orang-orang yang apa? Yang masuk setelah penaklukan kota Mekah. Allah sebutkan yang apa tadi? Yang berinfak, berperang sebelum penaklukan kota Mekah, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu lebih besar keutamaannya, a'zamu darajatan, lebih besar derajatnya, tinggi derajatnya. Yang mana? Yang berinfak, yang berperang setelah sebelum penaklukan kota Mekah. Dari mana? Minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Dibandingkan orang yang berinfak dan berperang setelah penaklukan kota Mekah. Sungguh pun demikian, wa kullan, masing-masing, baik yang Islam sebelum penaklukan kota Mekah maupun yang Islam setelah penaklukan kota Mekah, yang disebut dengan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa'adallahul husna, tetap Allah janjikan kebaikan, yakni surga. Masing-masing mereka masuk surga.